KPM 0,5. Oke, 0,5. Ya isi mantap. Sekarang jam 7:18. Ini aku lagi di Gunung Prau. Kita pendakian Gunung Prau ini di hari Rabu begitu, jadi di hari kerja. Ini aku berdua sama temanku Bang Sasongko. Kita berdua ini dari rumah menuju ke sini tadi jam 4 sampai sini jam 7. Jadi 3 jam perjalanan. Begitu. Dan hari ini cuacanya luar biasa cerah coy, asli. Cerah banget. No. Untuk awan itu nggak kelihatan, jadi kemungkinan besar nanti di atas tetap bakalan kelihatan cerah banget. Begitu. Kita start pendakian jam 7:18, jadi ya mungkin sampai atas kira-kira estimasi jam-jam 10 jam 11-an kalau perjalanannya nyantai. Dan ini untuk pendakian kali ini dari base camp ini cuma berdua doang. Jadi mungkin nanti bakal ketemu pendaki di atas. Begitu. Goks. Ini kedua kalinya ke perahu. Yang pertama kemarin dari Patak Banteng, yang kedua ini nyoba dari Dieng. Begitu. Ngapain bang? Kedinginan bang? Yang ngajak ke perahu siapa bang? Jadi ini ngedaki di musim kemarau ya, jadi ya suhunya pasti jadi lebih dingin lah gitu. Jadi buat kalian kalau misalnya mau datang ke perahu di bulan Juni ini, aku rasa perbekalan harus matang, perbanyak aja gitu kan. Sama pakai jaket yang proper begitu. Nanti jadi seperti ini. Dia biasanya nggak kedinginan, tapi kali ini jadi kedinginan begitu. Oh, kita sampai pos 1. Ini pos 1 Gemekan begitu. Ini jam 7.42. 30 menit sampai sini. Dengan perjalanan ya super santai dikarenakan dia kedinginan gitu. Aduh. Biasanya dia nggak kedinginan. Tapi suhu kali ini kayak beda. Karena di jalan juga suhunya dingin banget asli. Di jalan itu sampai tangan sampai keriput, jadi ya bener-bener dingin gitu. Goks. Dan ini kalau misalnya kalian mendaki Gunung Prau lewat via Dieng, ini jalannya kayak gini. Jalurnya tuh teduh dingin adem begitu. Ada burung jalak. Ada 1, 2. Ada burung jalaknya juga cuy. Kabur dia. Treknya untuk dari sini masih landai, tapi nggak tahu sih nanti trek selanjutnya kayak gimana. Tapi untuk sejauh ini sampai pos 1 masih nyaman banget. Apa bang? Saya menggigil. Sekarang jam 8.07 dan treknya udah mulai mendaki banget. Lihat, mulai dari tanah dan itu mendaki sampai situ gitu. Jadi udah nggak selandai yang awal tadi sih. Jadi sekarang udah makin menantang begitu. Tapi untuk medannya masih sangat teduh. Jadi vegetasinya masih rapat banget. Jadi nggak akan kepanasan sih kalau di trek ini. Dan temenku udah nggak lagi kedinginan, jadi ya udah aman lah untuk nanti ke depannya begitu. Ngomong-ngomong kita nggak tahu nanti mau sampai puncak atau enggak. Ya nanti lihat sikon kalau misalnya nanti
sekiranya masih ada tenaga buat sampai puncak ya sampai puncak, misalnya sampai rest camp udah capek ya udahlah, nanti langsung kita turun aja. Ayo Kerjanya bolos saja. yoi, sampai pos 2 ketinggian 2394 mdpl, pantesan adem banget ya, semendung dan langsung meskipun belum sampai sunrise camp tapi pemandangannya kelihatan banget coy, asli. Indah banget. Syukurlah aku masih memutuskan untuk hidup. Kabur dia. Yoi, sekarang jam setengah 9 sampai camp area emergency begitu, dan cuacanya masih cerah banget. Langitnya masih bersih banget cuy, asli. Sangat direkomendasi kalau misalnya mau mendaki di bulan kemarau, bulan-bulan kemarau kayak gini. Cuacanya cerah banget, asli. Tapi itu dingin. Ini aja. Alah, masuk angin. Yoi, jam berapa ini? Jam 8.56 sampai pos 3 begitu. Dengan perjalanan yang sangat amat santai dan cuaca yang masih cerah-cerahnya. Ya kira-kira ini jalannya termasuk sepi cuy. Dari bawah ke atas nggak ada barangan buat naik. Ketemunya cuma sama yang orang-orang yang turun terus gitu. Mungkin mereka ngejar nganu sih, ngejar sunrise. Jadi ya gitulah pokoknya. Goks. Sekarang jam 9.20 udah sampai puncak, dan remedi kali ini sukses, cerah, jadi tuntas untuk sekali ini. Pendakian kali ini berhasil begitu. Sekarang jam 9.44 kita perjalanan mau turun gitu, karena masih ada agenda yang harus dilakukan setibanya di rumah. Makan mie ayam, mantap. Ya gitulah, untuk remedi kali ini sukses banget, pemandangannya dapat, cuacanya cerah, swahabatnya dapat, jadi ya sangat menyenangkan untuk perjalanan kali ini, lancar banget. Kalau misalnya untuk rekomendasi jalur pendakian antara Patah Banteng ataupun Via Dieng, aku bisa merekomendasikan Via Dieng cuy, karena lebih cepat kalau menurutku, dan vegetasinya nggak terlalu terbuka, jadi ya sangat-sangat menyenangkan kalau misalnya untuk pendakian santai. Sekarang jam berapa ini? Jam 10.06 kita sampai di camp area begitu. Ya cukup cepat sih kalau perjalanan turun lewat Via Dieng ini begitu. Ya enak tuh vegetasinya cuy, jadi tertutup gitu loh, jadi nggak terlalu panas lah untuk lewat sini begitu, terutama pas perjalanan pulangnya begitu. Dan jalan juga nggak terlalu curam, landai banget, sangat cocok untuk pemula, mantap.
Ya sih, sekarang jam 11.18, ini udah sampai base camp gitu kan, udah perjalanan mau pulang. Habis ini lagi istirahat bentar sama ngecas HP bentar lagi gitu. Ya mungkin cuma sekian aja video kesempatan kali ini. Untuk kalian sehat-sehat selalu, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu. Capek.